Baik, terima kasih Lentera Islam dimanapun Anda berada. Masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kalau tadi kita sedang membahas soal, masih bulan Sya'ban tentunya, yang dengan tema kita pada hari ini Ustadz. Baik. Tapi saya pengen nanya lagi nih Ustadz, masih Baik, tentang baik, bulan Sya'ban. Dan mungkin pemirsa di Lentera Islam di rumah juga masih penasaran tentang bulan Sya'ban kayaknya nih. baik, baik, Nah, bulan Sya'ban sesungguhnya nih Ustadz, baik. maksud saya bulan Sya'ban yang dalam artian apa nih bulan Sya'ban sesungguhnya seperti apa Ustadz? Bulan Sa'ban itu adalah bulan evaluasi. 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 Karena ada 5 bulan, ada 5 malam ya. Karena Sa'ban itu ada yang istimewa disebut dengan malam nisfu Sa'ban. Sya'ban. Malam nisfu Sa'ban itu adalah malam ke-15 di bulan Sa'ban. Artinya ini bulan Hijriah ya, bukan Masehi, bulan Hijriah. Jadi malam bulan tersebut adalah malam evaluasi diri. Karena di dalam malam bulan Sa'ban itu yang pas di tanggal 15 tersebut adalah malam pergantian catatan amal. Nah, itu. Makanya di bulan Sa'ban itu harus menghindari yang namanya syirik, yang namanya permusuhan, pertikaian, atau berbuat dosa-dosa besar. Itu harus benar-benar dihindari, jangan sampai dilakukan. Karena apa? Karena malam bulan Sa'ban adalah malam evaluasi diri, malam pergantian amal. Jadi catatan amal 1 tahun yang lalu itu dilihat. Di situ kita renungkan diri, apakah banyak yang merah, apakah banyak yang putih, apakah banyak yang hijau, apakah semua hitam. Ya kan? Artinya kalau semua hitam, berarti situ kita tidak pernah melakukan amal kebaikan. Tapi kalau seandainya di situ putih semua, bersih, ya mungkin ada sedikit merahnya, mungkin ada sedikit kuningnya, berarti lebih banyak amal kebaikan yang kita lakukan ketimbang amal buruk. Ya. Nah, setelah itu catatan amal setahun ke belakang itu akan disetorkan ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga diganti dengan catatan amal yang baru. Yang benar-benar putih, belum ternodai, belum terkotori sedikit pun. Nah, kedepannya akan seperti apa perilaku? Apakah digunakan ibadah, apakah digunakan takwa, apakah digunakan maksiat, itu tergantung diri kita. Apakah kita ingin terus membersihkan catatan amal kita setahun ke depan, atau ingin mencoreng-coreng dengan tinta-tinta keburukan? Nah, itu kembali kepada diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan bulan evaluasi. Di situ kita harus benar-benar mengevaluasi diri, amalan kita yang lalu, sehingga amal-amalan untuk kedepannya kita lebih baik. Nah, itu kenapa disebut dengan bulannya Sa'ban yang sesungguhnya ya. Sedangkan malam tersebut itu adalah malam ijabah. Di malam 15 Sa'ban itu adalah malam ijabah. Malam ijabah itu kan ada 5. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Lailatul Qadar, terus malam Jumat, dan malam nisfu Sa'ban. Itu jangan sampai disia-siakan. Malam-malam tersebut harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah malam-malam ijabah. Berarti bulan Sya'ban adalah bulan evaluasi diri kita kan Ustaz. Tapi kalau misalkan kita nih sebagai hambanya rasa dosanya banyak banget. Terus mau ini udah di story nih, udah terlanjur di storyin ke Allah nih. Nah, tapi pas dilihat waduh banyak merahnya nih. Nah, kita bisa nggak kayak konsul ke Allah gitu, ya Allah, apa ringankanlah dosaku gitu, kayak bisa nggak sedikit diringankan gitu buat masuk ke amalan baru. Baik, makanya di situ kenapa kita mengevaluasi diri itu, yaitu dengan cara kita bertaubat ya. Bertaubat, kita mandi tobat dulu, terus kita sholat tobat, mohon ampunan kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tidak, yang yang benar-benar yang pernah kita lakukan masa lalu lah. Kita benar-benar menangis kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, ampuni atas segala dosa yang pernah saya lakukan, sehingga kedepannya
kita akan memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti yang sudah disetor itu tetap tercatat ya Ustaz? Tercatat. Berarti nanti kalau misalkan sudah disetor, kita dapat lembaran putih yang baru lagi yang buat baru. kedepannya, baik mau digunain amalan baik atau amalan buruk tergantung dari kitanya Ustaz. Betul gitu. Berarti kalau misalkan kita nggak mau nih, kalau misalkan ya qadarullah orang-orang lupa gitu kan, bulan Sya'ban nih lu nggak mau tobat apa gitu kan, antar dulu lah bulan Sya'ban emang kenapa sih ada apa gitu kan. Nah buat orang-orang yang seperti itu kira-kira apa tuh hukumannya? Artinya orang kayak begitu adalah manusia-manusia yang diberikan kelalaian oleh Allah. Iya. Artinya dia lalai gitu. Lalai atas hal yang sedang terjadi kepada dirinya. Karena apa? Bisa lalai yang pertama karena dia itu menyibukkan diri dengan urusan dunia. Ya, sibuk kerja sehingga lupa untuk ibadah, sibuk maksiat, apalagi ya itu sudah benar-benar dilupakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa bulan Syaban disebut bulan yang terlupakannya itu kebanyakan orang itu lupa bahwa bulan Syaban ini adalah bulan termasuk bulan yang mulia, bulan yang dimana di situ diijabah doa. Bahkan di situ adalah ijabah yang dimana kita harus benar-benar mohon ampun. Permohonan ampun kita kepada Allah itu harus sungguh-sungguh di bulan karena pergantian catatan amal tersebut. Karena setelah itu kita akan memasuki bulan yang mulia lagi yaitu bulan suci Ramadan. Itu lebih dahsyat lagi kan kemuliaannya. Nah, itu. Nah, tapi kadang gini yang kadang orang-orang yang mungkin gimana gitu kan, bulan Sya'ban lupa, giliran bulan Ramadan, wah dia meriah tuh, tapi di dalamnya ya nggak tahu deh tuh ada yang bolong puasnya atau enggak. Jadi kan yang seharusnya kita evaluasi diri dulu di bulan Sya'ban, kita malah nggak evaluasi, tapi malah kayak semangatnya bulan Ramadan, tapi dilupain nih bulan yang Sya'bannya. Harusnya kan kita dievaluasi dulu. Ya, nah baik Ustadz. Pelajaran selanjutnya yang bakalan saya tanya di segmen 2 adalah amalan nih di bulan Sya'ban. Tapi nampaknya kita harus jeda dulu karena ada yang lewat. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembicaraan tentang bulan Sya'ban. Tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.